Di video kali ini kita akan bahas tentang sistem pembayaran untuk driver-driver ya di rental mobil secara general. Saya akan cerita sedikit tentang yang kita lakukan untuk baik operasional maupun driver. Karena kita harus pisahkan nih definisi drivernya terlebih dahulu. Jadi ada driver yang dipakai untuk nemenin customer itu sewa 12 jam sehari. Tapi selain itu, kalau kita main lepas kunci, ada juga driver yang tugasnya adalah untuk antar jemput mobil kemanapun yang customer inginkan. Jadi misalkan sewa lepas kunci nih, kita antar dari Hutan Kayu, sedangkan rumahnya tuh di Kelapa Gading. Nah, driver operasional ini yang membawa mobil ini dari sini ke Kelapa Gading, nanti dia pulang itu tanpa bawa mobil tuh, naik Gojek atau dijemput sama temennya atau seperti apa. Dan treatment untuk kedua jenis driver ini pun menjadi berbeda karena spek dan skill yang dibutuhkan pun berbeda. Yang pertama kita akan bahas untuk driver yang seharian ya 12 jam sama customer. Itu biasanya untuk di Jakarta itu tarifnya antara 150.000 sampai 200.000 per hari. Tergantung rental itu menerapkan tarif yang berbeda-beda ya. Dan biasanya driver ini adalah freelance gitu. Dia tidak mempunyai gaji tetap tiap bulannya. Dan dipakai hanya ketika ada panggilan ya, ketika ada kebutuhan untuk driver. Ada yang 150.000 baik untuk dalam kota ataupun luar kota. Ada yang 150.000 dalam kota, 200.000 ke luar kota. Ada yang 200.000 udah pakai 12 jam 200.000. Entah luar kota ataupun dalam kota. Dan biasanya ada overtime-nya. Kan dia 12 jam kerja, itu dengan overtime 15 sampai 20.000 per jamnya. Kembali lagi tergantung aturan rental masing-masing. Kalau untuk di Osborne ya kita gak akan buka detail ya, tapi kita akan kasih range seperti itu. Di luar dari gajinya itu ada uang makan sebesar 50.000 per hari atau disediakan oleh customernya. Jadi itu pun kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Ada yang udah 200.000 pokoknya dia makan kemana aja bareng sama saya gitu kata si customer. Oke itu silahkan. Kalau keluar kota itu dan menginap ya misalkan ke Jogja 4 hari. Nginap nih berarti 3 malam tuh nginapnya kan. Itu semalam itu ada fee menginapnya Rp150.000 atau disediakan penginapan oleh customernya. Itu biasanya ya standar ya. Itu baik lagi tergantung tiap rental. Tapi ini kayak angka yang umum sih 150.000 atau disediakan ya per malam hitungannya. Beda ya. Kalau tadi supir itu kan per hari, ini kalau penginapan per malamnya. Kalau di Osborne sendiri karena permintaan kita lebih baik lepas kunci, kita kebanyakan freelance. Kita bangun koneksi dengan beberapa driver dari teman-teman rental kita yang lain. Sehingga kalau ada orderan kita bisa pakai driver itu gitu. Kita punya sekitar 5 lah cadangan driver freelance yang sewaktu-waktu bisa kita panggil kapanpun ada orderan pakai supir. Kemudian yang kedua jenisnya adalah driver operasional. Dia nganter mobil yang disewakan lepas kunci ke rumah atau tempat yang customer inginkan. Kalau di Osborne sendiri ini kita memutuskan untuk gaji tetap tiap bulannya dengan jam kerja yang sudah ada shiftnya dan sudah terjadwal gitu. Karena kita butuh driver operasional ini untuk senantiasa standby ketika ada order yang mendadak atau order yang jauh. Dan karena kita bentuknya lepas kunci, ini demand-nya jauh lebih tinggi nih. Kita butuh driver operasional yang siap kerja gerak kapanpun yang kita butuhkan. Itu range gajinya itu 3 sampai 4 jutaan ya untuk driver operasional ini. Ya itu balik lagi tergantung experience, kemampuan, level dari si tim operasional ini. Kalau jam kerjanya umumnya itu 6-1 gitu, dimana 6 hari kerja, 1 hari libur dalam seminggu. Dan jam kerjanya biasanya 9 jam dalam sehari dengan ada istirahat 1 jamnya di tengah-tengahnya. Itulah kurang lebih untuk driver operasional ya. Kenapa kita memutuskan untuk full time kita rekrut di dalam kantor? Karena ya pergerakannya bisa tiba-tiba ada yang mesen, Pak saya mau mobil diantar sekarang ke Rawamangun. Waduh, kalau kita nggak ada operasional yang standby kita juga kebingungan gitu. Kalau SOP ya, kita ulang nih dari yang driver harian ya yang dipakai untuk supiran. Itu sewajarnya ya. Jadi kita biasanya selalu wajibkan pakaiannya itu untuk minimal berkerah. Mau pakai polo atau kemeja itu harus berkerah, celana panjang dan sepatu gitu. Dan kemudian tidak boleh pakai topi selama menjadi driver. Kalau lagi istirahat silahkan. Dan yang kemudian adalah larangan untuk merokok di dalam mobil. Kalau ini berlaku baik untuk driver yang bawa customer ataupun yang lepas kunci. Itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk
merokok di dalam mobil. Kemudian tepat waktu gitu secara kehadiran. Karena kalau customer itu minta dijemput jam 8 pagi, minimal banget itu setengah jam sebelumnya kita sudah sampai. Kalau bagus ya 1 jam sebelum, setengah jam sebelum, lebih baik lagi. Kemudian untuk kebersihan unit itu full menjadi tanggung jawab driver gitu. Jadi dari awal mobil datang pasti selalu dalam keadaan bersih. Nanti ketika driver sudah selesai kerja, itu kembali ke pool juga dalam keadaan bersih. Ya, kemudian yang lainnya adalah integritasnya tinggi. Itu dimana kita menyediakan uang jalan kepada driver tersebut untuk beli bensin, beli tol dan segala macamnya. Itu harus wajib selalu ada laporannya dengan jelas, gitu ya. Jadi dari bensin ada struknya, dari parkir, dari tol semua ada struknya dan wajib dilaporkan setiap selesai driveran. Dan itu pun ya butuh kejujuran yang tinggi ya. Ada aja kelakuannya deh kalau emang mau berbuat nakal. Dan yang kemudian terakhir adalah selalu melaporkan dimanapun berada dengan timestamp. Jadi ketika berhenti foto mobilnya timestamp lagi di suatu lokasi. Misalkan gini ya, timestamp itu foto yang ada tulisan lokasi, jam, dan titiknya di mana gitu. Dan bisa menghindari hal-hal driver sebetulnya sudah selesai pekerjaannya tapi menggunakan mobil entah kemana di luar pekerjaan yang sudah diatur. Oleh karena itu dibutuhkan timestamp dimanapun istirahat ataupun berhenti. Kemudian kalau yang antar jemput mobil itu pun secara pakaian sama aja, dimana bajunya yang penting berkerah, kemudian celana panjang dan juga sepatu. Ya, itu untuk SOP berpakaiannya. Kemudian secara kehadiran pun sama, selalu on time. Jadi kalau pas customer pesen jam 9 pagi, ya kita jangan datang jam 9.50. Kita datang 8.15 atau 8.30 lah sebelum waktunya sehingga ada waktu untuk customer juga persiapan. Karena kan kalau lepas kunci, itu driver ketika tiba di lokasi customer, itu dia harus memvideokan kondisi mobil, memfotokan kondisi mobil, memfotokan odometer untuk menunjukkan kondisi bensin, dan itu membutuhkan waktu lagi, bisa 10-15 menit. Sehingga customer pun punya waktu untuk menunggu gitu. Itu masih menunggu lagi, jangan sampai kita datang mepet, kita potong waktunya dia untuk video dan fotoin mobil. Kemudian laporan itu pun wajib. Bentuk laporannya agak berbeda dengan kalau supiran yang harian, itu karena semua itu kita laporkan ke dalam sistem gitu. Kondisi mobil saat serah terima dengan customer dan kondisi mobil saat mobil dikembalikan oleh customer. Nah, itu harus dicek tuh. Apakah ada baret baru, apakah ada kerusakan baru, apakah bensinnya kurang dari kondisi saat mobil diantar, dan itu harus dibandingkan. Oke guys, jadi itulah sistem bagaimana driver di Osborne Rental itu bekerja. Terima kasih banyak ya. Kemarin ada yang komentar request untuk dibuatkan video ini, langsung kita siapkan videonya. Jadi yang mau bikin rental mobil juga tahu nih gimana sistem pembayarannya, apa yang dikerjakan oleh si driver ini, dan SOP-SOP yang perlu diperhatikan oleh driver-driver yang bekerja. Tulis lagi dong di komentar kalau ada request video seperti apa, langsung kita buatin yang seputar rental mobil, langsung kita gas. Dan jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video lainnya. Dadah.